Hadis nomor 6 Sahih Bukhari. Kisah Heraklius yang membenarkan nubuah Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Yaman Hakam bin Nafi telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Hakam bin Nafi. Qala akhbarana Syu'aib an-Zuhri, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri. Qala akhbarani, Az-Zuhri berkata telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas akhbarahu, bahwa Abdullah bin Abbas pernah mengabarkan kepada Ubaidullah anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu, bahwa Abdullah bin Harb pernah mengabarkan kepada Abdullah bin Abbas anna Hiraqla, bahwa Heraklius kaisar Romawi arsala ilahi Birok bin min Quraisy, mengirim utusan kepada Abu Sufyan bersama rombongan dari Quraisy. Abu Sufyan merupakan pimpinan rombongan yang berjumlah sekitar 30 orang, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Iqlil. Wa kanu tijaron di Syam, dan mereka, yaitu rombongan Quraisy, ialah para pedagang di Syam. Fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy, pada masa di mana Rasul mengadakan perjanjian damai dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy, yaitu pada masa perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini terjadi di sebuah tempat bernama Hudaybiyah, dekat Mekah. Setelah perundingan panjang antara Rasulullah dan utusan Quraisy, termasuk Suhail bin Amr. Pada masa itu terjadi gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslim dan Quraisy. Kejadian ini terjadi pada tahun ke-6 atau 7 Hijriah. Jadi Abu Sufyan bersama rombongannya sedang berada di wilayah Syam untuk berdagang, lalu diundang oleh Heraklius karena Heraklius itu mendengar tentang kemunculan Nabi Muhammad dan ingin mengetahui kebenaran tentang dakwah beliau. Fa'atahu, maka mereka mendatangi Hiraqla, saya sebut saja dengan Hiraqla biar lebih mudah diucapkan. Wahum bi Ilya, dan saat itu Hiraqla beserta baladnya berada di Ilya, yaitu di Baitul Maqdis, wilayah Palestina. Pada ahum fi majlisih, lalu Hiraqla mengundang mereka, yaitu Abu Sufyan beserta rombongan diundang ke dalam majlisnya. Wahaulahu uzama'ur Rum, dan di sekeliling Hiraqla ada pembesar Romawi. Dalam riwayat Ibnu Sakan dikatakan, kami masuk ke hadapan Raja Hiraqla dan di sampingnya berdiri pembesar Konstantinopel, pendeta-pendeta dan Romawi dari keturunan Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Di samping itu juga ada pembesar bangsa Arab dari Tanuh, Bahri dan Qosan. Tsumma da'ahum, kemudian Hiraqla memanggil mereka, yaitu rombongan Abu Sufyan, wa da'a bitarjumani, dan memanggil juru bahasanya Hiraqla. Faqala, lalu Hiraqla berkata, yaitu bertanya kepada rombongan Quraisy, ayyukum aqrabu nasaban, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya bihadzal rajul alladzi yaz'umu annahu nabi, dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu. Faqala Abu Sufyan berkata, kata Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum nasaban, maka aku menjawab, akulah yang paling dekat nasabnya. Faqala, lalu Hiraqla berkata, adnuhu minni, dekatkanlah dia kepadaku, wa qarrabu ashabahu faj'aluhum inda zuhri, dan dekatkan teman-temannya, letakkan mereka di belakangnya, yaitu di belakang Abu Sufyan. Jadi Heraklius menyuruh demikian dengan tujuan agar Abu Sufyan merasa malu apabila berkata bohong. Tsumma qala litarjumani, kemudian Hiraqla berkata lagi kepada juru bahasanya, qul lahum, katakan kepada mereka, yaitu ke rombongan Quraisy, inni sa'ilun hadza an hadzal rajul, aku ingin bertanya kepada orang ini tentang laki-laki ini, yaitu tentang Muhammad. Fa in kadzabani, maka jika Abu Sufyan berdusta padaku, fakadzabuhu, dustakanlah dia, dustakanlah Abu Sufyan. Fa wallahi, kata Abu Sufyan, demi Allah, laulal haya'u min ayyasiru alayya kadziban, seandainya bukan karena rasa malu bahwa mereka akan menisbatkan kedustaan kepadaku, atau bisa gini, laulal haya'u min ayyasiru alayya kadziban, seandainya aku gak malu dituduh bohong sama mereka, lakadzabtu anhu, niscaya aku akan berbohong tentangnya. Tsumma kana awwala ma sa'alani anhu anqala, kata Abu Sufyan, kemudian pertanyaan pertama yang dia ajukan kepadaku ialah, kaifa nasabu bikum, bagaimana nasabnya di antara kalian?
yaitu apakah nasabnya Muhammad termasuk nasab yang terhormat di antara kalian? Qultu, aku menjawab, kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasabin, dia Muhammad orang yang memiliki nasab mulia di antara kami. Qala, Hirokla berkata, fahal qala hadzal qawla minkum ahadun qattu qabla? Apakah ada seseorang dari kalian yang pernah mengucapkan perkataan seperti ini sebelum dia? Qultu, la, aku menjawab, tidak. Jadi saat bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad, Heraklius atau Hirokla ingin memastikan apakah klaim kenabian Nabi Muhammad itu asli atau hanya mengikuti jejak orang-orang sebelumnya di kalangan Quraisy. Jadi kalimat ini bertujuan mengecek apakah Nabi Muhammad hanyalah peniru atau benar-benar pembawa ajaran baru dari Allah. Jawaban Abu Sufyan yang mengatakan tidak ada menjadi salah satu poin penting yang menguatkan kebenaran dakwah Nabi menurut pertimbangan Heraklius. Qala, fahal kana min abaihi min malik? Hirokla bertanya lagi, apakah ada dari nenek moyangnya yang seorang raja? Qultu, la, aku menjawab, tidak ada. Ini merupakan penguatan argumen bahwa dakwah Nabi Muhammad adalah sesuatu yang baru dan tidak dibuat-buat, serta bukan warisan tradisi Arab sebelumnya. Karena keturunan Nabi sampai Adnan tidak ada yang menjadi raja dalam arti kerajaan besar seperti Raja Romawi, Persia, dan lainnya. Tapi banyak dari keturunan Nabi sampai Adnan itu yang menjadi pemimpin suku, tokoh besar, dan pengelola Ka'bah seperti Qusay bin Kilab. Mereka punya pengaruh politik dan sosial yang sangat kuat, meskipun bukan raja secara sistem monarki. Abu Sufyan dikenal sebagai orang jujur, terbukti saat ditanya oleh Heraklius tentang Nabi Muhammad. Ia tetap menjawab dengan jujur walaupun tidak suka pada Nabi saat itu sebelum masuk Islam, dan bahkan Abu Sufyan menjadi salah satu penentang utama. Tapi setelah masuk Islam pada tahun 8 Hijriah saat penaklukan Mekah, ia berubah total dan mendukung Islam hingga wafatnya pada tahun 32 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Lanjut ke percakapan Hirokla dan Abu Sufyan. Qala, Hirokla bertanya lagi, fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Apakah orang-orang terpandang yang mengikutinya ataukah orang-orang lemah? Jadi menurut Ibnu Hajar dalam sarahnya, maksud dari asyrafun nas di sini adalah orang-orang yang sombong dan eksklusif, yaitu golongan elit yang sombong, bukan orang yang mendapat kehormatan atau terpandang. Sehingga Abu Bakar, Umar, atau lainnya yang masuk Islam tidak termasuk dari perkataan asyrafuhum di sini. Fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Faqultu, lalu aku menjawab, kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, justru orang-orang lemah yang mengikutinya. Qala, ia berkata lagi, a yaziduna am yankusuna? Apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Qultu, bal yaziduna. Aku menjawab, justru bertambah. Qala, Hirokla berkata lagi, fahal yartadu ahadun minhum sakhtotan lidinihi ba'da ayyadkhula fi? Apakah ada di antara mereka yang murtad karena benci terhadap agamanya setelah ia masuk ke dalamnya? Qultu, la, aku menjawab, tidak. Qala, ia bertanya lagi, fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla ayyaqula ma qala? Apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan? Qultu, la, aku menjawab, tidak. Qala, fahal yaqdiru, apakah dia berkhianat? Qultu, la, aku menjawab, tidak. Wa nahnu minhu bi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Namun saat ini kami sedang dalam masa perjanjian damai dengannya, yaitu dengan Muhammad, dan kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan selama masa itu. Qala, Abu Sufyan berkata, walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Aku tidak bisa memasukkan satu kalimat pun yang mencemarkan Muhammad selain kalimat itu, yaitu tentang apa yang dilakukan Nabi dalam masa perjanjian damai. Qala, Hirokla bertanya lagi, fahal qataltumuhu? Lalu apakah kalian telah memeranginya? Qultu, na'am, aku menjawab, iya. Qala, ia bertanya lagi, fakaifa kana qitalukum iyyahu? Bagaimana hasil peperangan kalian dengannya? Qultu, aku menjawab, al harbu bainana wa bainahu sijalun, peperangan antara kami dan dia silih berganti, yanalu minna wa nanalu minhu. Kadang dia menang, kadang kami yang menang. Atau bisa gini, kadang dia mengalahkan kami, kadang kami mengalahkannya.
Qala, ia bertanya lagi, madza ya'murukum, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Ia bertanya demikian karena setiap nabi kan pasti memerintahkan kepada kaumnya. Qultu, aku menjawab, yaqulu wa'budullaha wahda. Dia berkata, maksudnya nabi memerintahkan sembahlah Allah semata, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Abu Sufyan sengaja menyebutkan nenek moyang karena mereka sangat tidak senang untuk menentang nenek moyang mereka hanya untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nenek moyang merupakan contoh agama penyembah berhala dan Nasrani. Wa ya'muruna bis sholati waz zakat, dan dia memerintahkan kami untuk salat, zakat, wasidki, kejujuran, wal afaf, menjaga kehormatan diri, yaitu menjauhi yang haram, wasilati, dan memerintahkan agar menyambung tali silaturahmi. Faqala litarjuman, lalu Hirokla berkata kepada juru bahasanya, qul lahu, katakan kepada Abu Sufyan. Jadi komunikasi antara Heraklius dan Abu Sufyan itu melalui penerjemah bahasa, karena Heraklius bicara dengan bahasa Yunani sedangkan Abu Sufyan dengan bahasa Arab. Qul lahu, katakan ke Abu Sufyan, sa'altuka an nasabi, aku telah bertanya kepadamu tentang nasabnya Muhammad. Fazakarta annahu fikum dzu nasabi, lalu kamu menyebutkan bahwa dia memiliki nasab mulia di antara kalian. Fakadzalika rusul, demikian pula para rasul, tuba'asu fi nasabi qaumiha, mereka diutus dari keturunan mulia di tengah kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Hirokla menunjukkan bahwa dia mengetahui berita tentang Muhammad dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wasa'altuka, dan saat aku bertanya padamu, hal qala ahadun minkum hadzal qaul, apakah pernah ada dari kalian yang mengatakan hal ini sebelum dia? Fadzakarta anla, kamu jawab tidak. Fakultu, maka aku katakan, lau kana ahadun qala hadzal qaula qabla, kalau ada seseorang yang pernah mengatakan hal ini sebelum dia, lakultu, pasti aku berkata, rajulun ya'tasi biqaulin qila qabla, bahwa dia hanyalah mengikuti perkataan yang pernah dikatakan sebelumnya. Wasa'altuka, dan di saat aku bertanya padamu, hal kana min abaihi min malik, apakah ada dari nenek moyangnya yang raja? Fadzakarta anla, kamu jawab tidak ada. Fakultu, maka aku katakan, lauka namin abaihi min malik, seandainya ada dari nenek moyangnya yang menjadi raja. Qultu, tentu aku berkata, rajulun yatlubu mulka abihi, dia sedang menuntut kerajaan ayahnya. Wasa'altuka, dan di saat aku bertanya padamu, hal kuntum tattahimunahu bil kadzibi qabla ayyaqula maqala, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan? Fadzakarta anla, kamu jawab tidak. Faqad a'rifu annahu, maka aku tahu bahwa dia, yaitu Muhammad, lam yakun liyadzarul kadziba 'alan nas wa yakdziba 'ala Allah, tidak mungkin meninggalkan kebohongan terhadap manusia lalu berdusta atas nama Allah. Bahasa simpelnya mah gini, sama manusia aja nggak berani bohong, apalagi sama Allah. Ungkapan ini adalah bukti logis menurut Heraklius bahwa Nabi Muhammad memang jujur dalam dakwahnya, bukan seorang pendusta. Wasa'altuka, dan saat aku bertanya padamu, asyrafun nasi taba'u am du'afa'uhum, apakah orang-orang terhormat atau orang-orang lemah yang mengikutinya? Fadzakarta, kamu jawab, anna du'afa'uhum ittaba'uhu, bahwa orang-orang lemahlah yang mengikutinya. Wahum atba'ur rusul, dan mereka itulah pengikut para rasul, yaitu orang-orang lemah itulah pengikut para rasul. Jadi pengikut Nabi Muhammad itu mayoritas sederhana, tidak besar hati, juga tidak sombong yang diliputi dengan kebencian dan kedengkian, seperti Abu Jahal dan pengikutnya, sehingga Allah menghancurkan mereka dan menyelamatkan orang yang taat dan yang cinta kepada Rasulullah. Wasa'altuka, dan saat aku bertanya padamu, a yaziduna am yankusuna, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Fadzakarta, lalu kamu menyebutkan, annahum yaziduna, bahwa mereka bertambah jumlah pengikutnya. Wa kadzalika amrul iman, begitu juga dengan keimanan, hatta yatima, ia akan terus bertambah hingga sempurna.
Wasa'altuka, dan saat aku bertanya padamu, ayartadu ahadun sakhtotan lidinihi ba'da ayyadkhula fi, apakah ada yang murtad karena benci terhadap agamanya setelah ia memeluknya? Pada kata anla, kamu jawab tidak ada. Wa kadzalikal iman, dan demikian pula iman, hina tukhalitu basyashatuhul qulub, ketika manisnya iman telah meresap ke dalam hati. Jadi keimanan yang sejati itu tidak akan goyah bila sudah tertanam di hati. Wasa'altuka, dan saat aku bertanya padamu, hal yagdiru, apakah dia berkhianat? Apakah dia membubar? Hal yagdiru, apakah dia berkhianat? Apakah dia membubar janji? Pada kata anla, kamu jawab tidak. Wa kadzalikar rusul, demikian pula para rasul, la tagdiru, mereka tidak berkhianat. Wasa'altuka, aku bertanya padamu, bima ya'murukum, apa yang dia perintahkan pada kalian? Pada kata kamu menyebutkan annahu ya'murukum an ta'budullaha, bahwa dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan memerintahkan untuk tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, wa yanhakum an ibadatil ausan, dan melarang kalian dari menyembah berhala, wa ya'murukum bis sholat, dan dia memerintahkan kalian untuk sholat, wasidki wal afaf, berkata jujur dan menjaga kesucian diri. Kata Heraklius, fa in kana ma taqulu haqqan, jika apa yang kamu katakan itu benar, fasayamliku maudi'a qadamayya haten, maka dia, yaitu Muhammad, akan menguasai tempat berdiriku ini, yakni wilayah Romawi. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun, sungguh aku telah tahu bahwa dia akan muncul. Lam akun azunnu annahu minkum, tapi aku tidak menyangka bahwa dia berasal dari kalian, yaitu orang Arab. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaih, seandainya aku tahu bahwa aku bisa menemuinya dengan mudah, la tajasyamtu liqa'a, pasti aku akan bersusah payah, akan berusaha pergi menemuinya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak akan selamat dari pembunuhan apabila mengikuti agama Islam, seperti cerita Dakotir yang dibunuh oleh kaumnya karena masuk Islam. Walau kuntu indahu lagosaltu an qadami, dan jika aku berada di sisinya, niscaya aku akan mencuci kakinya. Sebagai bentuk penghormatan, perkataan ini menunjukkan kesungguhan beribadah dan pengabdian kepada ajaran Islam. Abdullah menambahkan dengan redaksi, sekiranya benar dia seorang nabi, aku pasti akan pergi kepadanya, akan kucium kepalanya dan kucuci kakinya. Tadi perkataan Heraklius ini menunjukkan adanya keraguan dalam dirinya. Apakah Muhammad benar-benar seorang nabi yang diutus atau bukan? Tsumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'atsa bihi dihyatu ila azimi busra. Kemudian Heraklius memanggil kitab, yaitu surat Rasulullah yang dibawa oleh dia kepada penguasa Busra. Dalam Fathul Bari dikatakan bahwa dia orang yang sangat menguasai bahasa Yaman. Dia anak Khalifah Kalbi. Dia salah seorang sahabat Nabi yang mulia, memiliki wajah yang tampan dan termasuk golongan sahabat yang masuk Islam pada periode pertama. Dialah sahabat yang diutus oleh Nabi untuk menyampaikan surat kepada Raja Heraklius setelah pulang dari Hudaybiyah. Dia sampai kepada Heraklius pada tahun ke-7 Hijriah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Waqidi. Akan tetapi dalam kitab tarikh dikatakan bahwa dia sampai kepada Heraklius pada tahun ke-5 Hijriah. Namun pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, yaitu pada tahun ke-7. Dia meninggal dunia pada masa Muawiyah. Busra adalah kota antara Damaskus dan Madinah. Gubernurnya pada waktu itu adalah Haris bin Abu Syamr al-Ghussani. Dalam kitab As-Sobah karangan Ibnu Sakan dikatakan bahwa dia menyampaikan surat kepada Heraklius bersama Adi bin Hatim, di mana Adi bin Hakim pada waktu itu masih beragama Nasrani dan meninggal pada Futuh Mekah. Pada fa'ahu ila Hirokla, maka surat itu diserahkan kepada Heraklius. Faqara'ahu, lalu Hirokla membacanya. Fa'idzan fihi, ternyata di dalamnya tertulis, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin Abdillah wa Rasuli, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya. Ila Hirokla azimi Rum, kepada Heraklius penguasa agung Romawi.
Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Maksud salamnya ini salam keselamatan dari azab Allah bagi orang yang masuk agama Islam. Dapat dilihat dari isi surat selanjutnya. Amma ba'du fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menyerumu dengan ajakan Islam. Aslim taslam, masuk Islamlah, niscaya kamu akan selamat. Disebutkan dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar, jika Heraklius benar-benar memahami isi surat ini, maka dia tidak akan khawatir akan keselamatan dirinya, karena ia ragu dan khawatir dibunuh oleh kaumnya jika masuk Islam. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita, namun jika kamu berpaling, yaitu tidak mau mengikuti ajaran Islam, fa inna 'alaika ismal irisiyin, maka engkau akan memikul dosa seluruh rakyat. Artinya, jika Heraklius sebagai pemimpin menolak Islam, maka dosanya juga mencakup penyesatan rakyatnya, karena mereka yaitu Irisiyin mengikuti agama dan keputusan pemimpinnya. Menurut sebagian ulama, Al-Irisiyin adalah para petani atau rakyat biasa dari kalangan Romawi. Ada juga yang menafsirkan sebagai kaum awam secara umum. Selanjutnya isi surat Nabi. Wa ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, agar kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Qala Abu Sufyan berkata, falamma qala ma qala wa faraga min qiraatil kitab, ketika ia telah selesai membaca surat itu, kasura indahu sokhab, suasana menjadi gaduh, artinya teriakan yang bercampur dengan emosi. Wartafa'atil aswat, dan suara-suara keras terdengar. Wa akhrijna, dan kami pun diusir keluar. Faqultu li ashabi hina akhrijna, aku berkata kepada para sahabatku saat kami dikeluarkan, laqad amira amru ibni abi kabsyah, sungguh urusan ibnu abi kabsyah ini telah menjadi besar. Maksud ibnu abi kabsyah adalah Rasulullah, karena Abu Kabsyah adalah salah satu kakek Nabi. Dan sebagaimana kebiasaan bangsa Arab, apabila ingin merendahkan seseorang, mereka menisbatkan dengan kakek yang kedudukannya rendah. Abu Hasan mengatakan bahwa Abu Kabsyah adalah kakeknya Wahab, yaitu kakeknya Nabi dari jalur ibu, tetapi terjadi perselisihan dalam masalah ini. Menyebut dengan julukan ini karena Abu Kabsyah adalah seorang lelaki dari luar Bani Hashim yang dikenal penentang penyembah berhala. Jadi mereka seakan menyamakan Nabi dengan orang nyeleneh menurut mereka. Kalimat ini biasanya diucapkan oleh orang-orang musyrik Quraisy ketika mereka mulai melihat dakwah Nabi berkembang dan menarik banyak pengikut. Innahu, sungguh, kata Abu Sufyan, yakhafuhu malika Banil Aspar, raja Bani Aspar pun takut padanya. Bani Aspar adalah sebutan bangsa Arab untuk bangsa Romawi Timur, Bizantium, karena kulit mereka yang cenderung putih kekuningan. Dalam konteks ini berarti yang dimaksud ialah Heraklius. Kegaduhan saat isi surat Nabi telah dibacakan ini menunjukkan bahwa pengaruh Nabi begitu besar hingga raja dari kekaisaran besar pun merasa gentar. Pamazil tu mungkin annahu sayazharu, sejak saat itu aku terus yakin bahwa Muhammad akan menang. Hatta adkhalallahu alayyal Islam, hingga akhirnya Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku. Wa kana Ibnu Nazur sahibu Ilya, Ibnu Nazur sang wali kota Ilya Baitul Maqdis, wa Hirokla dan Heraklius ialah sukupan ala Nasoro Syam, uskup tertinggi bagi kaum Nasrani di negeri Syam. Uskup merupakan istilah yang umum digunakan untuk menyebut pemimpin gereja dalam tradisi Kristen, terutama di kalangan Katolik, Ortodoks, dan sebagian Protestan. Yuhaddisu Ibnu Nazur menceritakan anna Hirokla hina qadima Ilya, bahwa ketika Heraklius tiba di Ilya, yaitu ketika pasukan Romawi mengalahkan pasukan Persia dan mengusir mereka, peristiwa itu terjadi bertepatan dengan keberangkatan Nabi dan para sahabat untuk mengerjakan umroh setelah perjanjian Hudaybiyah.
Kaum muslimin bergembira ketika mendengar berita kemenangan bangsa Romawi. Anna Hirokla hina qadima Ilya, bahwa ketika Heraklius tiba di Ilya, asbaha yauman khobisan nafsi. Suatu pagi ia dalam keadaan sangat gelisah, murung dan bingung. Artinya keadaan Heraklius pada waktu itu sangat menyedihkan. Kondisi badannya miris. Pakola bandu batori koti, maka sebagian pembesarnya berkata, Kodistan karena hayataka, kami heran dengan keadaanmu yang tidak seperti biasanya. Qala Ibnu Nazir melanjutkan ceritanya, wa kana Hiroklu hazzaan, Heraklius adalah seorang peramal yang zuru bin nujum, yang biasa mengamati bintang-bintang. Jika dikatakan mengapa Imam Bukhari mengangkat permasalahan ahli nujum dan mempercayainya, maka jawabnya Imam Bukhari tidak bermaksud demikian, melainkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa banyak sumber yang membenarkan datangnya kenabian kepada Nabi Muhammad, baik dari seorang dukun, peramal, orang yang benar, orang yang batil, manusia ataupun jin. Ada yang mengatakan bahwa lafaz hazzaan mengandung arti seorang peramal yang dapat menerangkan tentang nasib seseorang hanya dengan melihat anggota tubuh dan wajahnya. Faqala lahum hina sa'alu, maka Heraklius berkata kepada mereka ketika mereka bertanya kepadanya, yaitu Heraklius menjawab pertanyaan mereka ketika ditanyakan tentang kenabian. Inni ro'aitul lailata hina nazartu bin nujum. Sungguh aku melihat tadi malam ketika aku mengamati bintang-bintang, Malikal khitani qad suharo, raja yang berkhitan telah muncul, telah menguasai. Hal ini menurut pandangan ahli nujum bahwa raja yang disunat akan mendapat kemenangan, sebagaimana dikatakan bahwa pada hari itu adalah permulaan munculnya kenabian Muhammad. Ketika kafir Quraisy melakukan perjanjian dengan kaum muslimin dalam perjanjian Hudaybiyah, maka Allah menurunkan ayat Al-Quran, Inna patahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada kalian dengan kemenangan yang nyata. Oleh sebab itu Futuh Mekah terjadi dikarenakan kafir Quraisy mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Faqalu, mereka menjawab perkataan Heraklius, laisa yahtatinu ilal yahud, tidak ada yang berkhitan selain orang-orang Yahudi. Fala yuhimmannaka sya'nuhum, maka janganlah engkau terlalu mempermasalahkan mereka. Waktub ila madaini mulkika, tulislah surat kepada kota-kota kerajaanmu, payak tulu man fihi minal yahud, agar mereka membunuh siapa saja dari kalangan Yahudi yang ada di antara mereka. Pabainama hum ala amrihim, ketika mereka tengah mengurus hal tersebut, Atiyah Hiroklu birojulin arsalabihi malika Gosan, datanglah kepada Heraklius seorang laki-laki yang diutus oleh Raja Gosan, yakhbiru an khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan kabar tentang Rasul. Falammastakhbaru Hiroklu, setelah Heraklius memeriksanya, qala, ia berkata, idhabu, pergilah, panzuru a mukhtatinun huwa amla, lalu lihat apakah dia Muhammad berkhitan atau tidak. Panazoru ilaih, maka mereka memeriksanya. Setelah memeriksa, fahaddasuhu, lalu mengabarkan kepada Heraklius, annahu mukhtatinun, bahwa dia Muhammad berkhitan. Wasa'alahu anil Arab, kemudian Heraklius bertanya kepadanya mengenai orang-orang Arab. Faqala, lalu ia menjawab, hum yahtatinuna, mereka orang Arab juga berkhitan. Mereka orang Arab juga berkhitan. Faqala Hiroklu, maka berkatalah Heraklius, hadza, inilah mulka hadil ummati qad zuhara, kerajaan umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad, telah jelas, telah nampak keberadaannya. Summa kataba Hiroklu ila sahibilahu birumiyah, kemudian Heraklius menulis surat kepada sahabatnya yang berada di Romawi, wa kana nazirohu fil ilmi, yang setara dengannya dalam ilmu. Bisa dikatakan sahabatnya itu sama-sama ahli dalam hal ilmu keagamaan, kitab suci, juga ramalan, sehingga Heraklius bisa mempercayai pendapatnya untuk memastikan tanda kenabian Muhammad. Wasaro Hiroklu ila Himso, dan kemudian Heraklius pergi menuju Hims. Ia kembali ke Hims karena di sanalah tempat kerajaannya. Hims itu nama kota tua yang sangat terkenal sejak zaman Romawi, yang terletak di Suriah, Syam, bagian dari Kekaisaran Romawi Timur Bizantium saat itu. Pada saat itu kota Hims keadaannya lebih baik daripada Damaskus. Umat Islam menaklukkan kota Hims pada tahun 16 Hijriah yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid,
Amr bin As, dan lainnya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, penaklukan tersebut lebih berlangsung dengan strategi pengepungan dan negosiasi, bukan pertempuran berdarah seperti perang Badar. Wasaro Hiroklu ila Himso palam yarim Himso, ia tidak beranjak keluar dari Hims. Maksudnya Heraklius berjalan menuju Hims, dan setelah sampai di sana ia tidak keluar, tidak meninggalkan kota itu. Hatta atahu kitabu min swahibi, sampai akhirnya datang surat dari sahabat dekatnya Yuwafiqu ya Hirokla, yang mendukung pendapat Heraklius ala khurujin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang kemunculan Nabi. Wa annahu nabiyyun, dan mengakui bahwa beliau benar-benar seorang nabi. Jadi sahabatnya itu pun sependapat dengan Heraklius bahwa Nabi Muhammad itu telah benar-benar muncul, dan memang betul beliau itu seorang nabi. Fa'adzina Hiroklu li uzama'ir Rum bidas karotin lahu bihimso, maka Hirokla mengundang para pembesar Romawi ke sebuah benteng miliknya yang berada di Hims. Hirokla mengundang atau memanggil para pembesar Romawi untuk hadir dalam pertemuan penting di Hims. Kata Daskaroh bukan berasal dari bahasa Arab asli, tapi merupakan serapan dari bahasa Persia kuno, yaitu dari kata Dazkarda. Secara etimologi, Daz berarti benteng, tempat yang dilindungi, Karda yang dibuat atau didirikan. Jadi Dazkaroh secara harfiah bermakna benteng yang dibangun atau tempat perlindungan yang dibuat, dan ketika diserap ke dalam bahasa Arab, Daskaroh maknanya bergeser menjadi tempat luas yang tertutup untuk istirahat, pemerintahan, atau pertemuan penting. Bisa berupa villa, perkemahan raja, benteng, atau istana musim panas. Dalam penggunaan Arab klasik, kata ini sering dipakai untuk menggambarkan tempat tinggal para raja di luar ibu kota, tempat peristirahatan atau camp kerajaan, tempat pribadi untuk menerima tamu penting secara tertutup. Fa'azina Hiroklu li uzama'ir Rum bidas karotin lau bihimso summa amaro bi abwabiha pagul likot. Kemudian Hirokla memerintahkan agar pintu-pintunya ditutup rapat. Hirokla menyuruh demikian karena ia takut dirinya akan mengalami seperti apa yang dialami oleh pendahulu Romawi yang digulingkan atau dibunuh akibat ketidakpuasan internal atau pemberontakan. Sumatola fakola, setelah pintunya ditutup rapat, kemudian ia muncul dan berkata, Ya ma'syarur Rum, wahai bangsa Romawi, hal lakum fil falahi war rusdi wa ayyasbuta mulkukum, maukah kalian menuju keberuntungan, kebenaran, dan agar kerajaan kalian tetap tegak? Fatabayi'u hadzan nabi, maka berbaiatlah kalian kepada nabi ini. Fahasu haisotahum lil wahsi ilal abwab, mereka pun kaget, panik, dan lari seperti keledai liar menuju pintu-pintu. Fawajaduha qad gulliqat, tapi mereka dapati pintunya telah tertutup. Jadi Heraklius mengajak para pemuka Romawi untuk mengikuti Nabi karena ia yakin dari tanda-tanda dan hasil tanya jawab bahwa beliau adalah Nabi yang dijanjikan. Tapi ajakan ini justru ditolak keras oleh para bangsawan hingga terjadi kegemparan. Mereka lari seperti keledai liar. Maka ketika para pengikutnya hendak kabur atau membuat keributan, tapi pintunya sudah tertutup. Falamma ra'a Hiroklu nafrotahum wa ayisa minal iman, ketika Heraklius melihat mereka menolak keras dan ia putus asa dari keimanannya, qala radduhum alayya, Heraklius berkata, kembalikan mereka kepadaku. Kalimat ini untuk menenangkan mereka dan meredakan kegemparan agar ia bisa menyampaikan hal lain dengan cara yang lebih diplomatis. Waqala, kemudian berkata, ini qultu maqalati anifan, sesungguhnya aku mengucapkan perkataanku tadi, akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum, hanya untuk menguji seberapa kuat kalian berpegang pada agama kalian. Faqad ra'aitu, maka sungguh aku telah melihat hasilnya, betapa kuatnya kalian berpegang pada agama kalian. Sebenarnya Heraklius ingin tahu apakah mereka siap beralih ke Islam atau masih fanatik pada keyakinan lama. Dikarenakan mereka marah besar, maka Heraklius pura-pura bilang, saya hanya menguji kalian. Fasajadu lahu, lalu mereka pun sujud kepadanya, warodu anhu, dan mereka pun ridho dengannya. Fakana zalika akhiru sya'ni Hirokla, maka demikianlah akhir urusan Heraklius terhadap Nabi Muhammad SAW dan ajakan Islam. Rawahu Soleh bin Kaisan wa Yunus wa Ma'mar an-Zuhri.
Hadis ini diriwayatkan oleh Soleh bin Kaisan, Yunus dan Ma'mar dari Az-Zuhri. Ada beberapa versi tentang keadaan Heraklius setelah itu. Ada yang mengatakan bahwa dia mengutus pasukannya untuk menghadapi kaum muslimin pada perang Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 dan perang Tabuk pada tahun 9. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat yang kedua kalinya. Kemudian Heraklius mengirimkan emas kepada Nabi dan diberikan kepada para sahabatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kesimpulan, kisah ini terjadi sekitar tahun 6 atau 7 Hijriah ketika Nabi Muhammad mengirim surat dakwah. Ketika Nabi Muhammad SAW mengirim surat dakwah kepada para raja besar dunia, termasuk Kaisar Romawi Timur, Heraklius. Surat ini disampaikan oleh utusan Nabi, yaitu Dihyah bin Khalifah, dan berita tentangnya sampai ke telinga Heraklius, yang saat itu sedang berada di Syams. Heraklius, seorang penguasa yang juga ahli nujum dan memahami naskah-naskah suci terdahulu, merasa penasaran dengan kabar munculnya Nabi terakhir. Ia menyuruh mendatangkan orang Arab yang ada di wilayahnya, dan Abu Sufyan yang saat itu masih musyrik diundang menghadap untuk ditanyai langsung tentang Nabi Muhammad. Dalam sesi tanya jawab itu, Heraklius menyimpulkan bahwa Muhammad adalah benar seorang nabi, sesuai dengan tanda-tanda yang telah diketahuinya dari Taurat dan Injil. Namun, karena tekanan politik dan penolakan para bangsa Romawi, Heraklius mundur dan tidak memeluk Islam, meskipun secara pribadi ia telah mengakui kebenaran risalah Muhammad. Pelajaran penting dari kisah ini ialah kebenaran Islam dikenal oleh ahli kitab. Heraklius bukan orang biasa, ia adalah pemimpin besar dan pemikir. Ia tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa berita tentang Nabi Muhammad SAW telah ada dalam kitab-kitab sebelumnya dan bisa dikenali oleh orang yang jujur dan berilmu. Kisah Heraklius mengajarkan bahwa mengenal kebenaran saja tidak cukup, dibutuhkan keberanian untuk menerimanya. Ia melihat tanda kenabian tapi kalah oleh hawa nafsu dan kekuasaan. Semoga kita menjadi hamba yang bukan hanya tahu mana yang benar, tapi juga berani memilih dan istiqomah di atasnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaaf. Wallahu a'lamu bishawab.